Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farabi, mahasiswa FK Sula Angkatan 2018 dari modul Koordinator SGD 19. Pada kesempatan skill kita kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen dan genitalia maskulina. Sebelum kita mulai pemeriksaannya, kita lakukan inform konsen terlebih dahulu pada pasien. Kita lakukan inform konsen. Assalamualaikum Bapak. Bapak, saya dengan Dr. Al-Farabi. Bapak dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Usia berapa? 20. Usia 20. Bapak, di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak, yaitu pada bagian perut dan bagian genital. Apakah bersedia? Kalau bersedia. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Bapak sebelumnya saat ini ingin buang air kecil terlebih dahulu atau tidak? Kalau tidak, silakan bisa berbaring, kemudian pada bagian perutnya nanti dibuka, lalu nanti pada pemeriksaan genital bagian celananya bisa dibuka ya Bapak. Silakan. Sementara saya sebelum memeriksa, saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, sudah bisa dimulai ya pemeriksaannya. Kita mulai pemeriksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada ginjal pasien, yaitu kita lakukan pemeriksaannya secara manual. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita salah satu tangan kita sanggah pada dinding posterior abdomen. Nah, karena ginjal berada pada regio lumbal, di saat sini setelah kita lakukan palpasi pada regio lumbal. Sebelumnya kita minta pasien untuk inspirasi maksimal. Bapak bisa tarik nafas dalam. Lalu kita tekan. Baik, hembuskan. Normalnya yaitu tidak teraba massa. Apabila teraba massa, maka kita curiga terjadi pembesaran pada ginjalnya. Lalu kita lakukan pada kontralateralnya, kita gantikan. Bapak bisa tarik nafas dalam. Kita tekan lagi. Baik, hembuskan. Ya. Interpretasinya sama, normalnya tidak teraba massa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan CVA atau kita lakukan perfusi pada costovertebral angle. Bapak bisa duduk. Kita minta pasien untuk duduk. Yang pertama yaitu kita inspeksi pada dinding posterior abdomen, apakah terdapat tanda inflamasi seperti eritem, kemudian ada bekas trauma atau tidak, kemudian ada massa yang menonjol atau tidak. Lalu kita lakukan perfusi. Bapak nanti kalau misalnya terasa sendiri bisa dibilang ke saya ya. Kita perfusi, tangan satu menyangga, kemudian kita perfusi menggunakan tangan terkepal tadi. Perfusi ini kita lakukan pada sudut costovertebra, yaitu pada costa dorsal ke-12 pasien, hingga membentuk sudut segitiga. Bapak, apakah terasa nyeri ketika saya ketok tadi? Terasa nyeri? Pada bagian mana? Kanan atau kiri? Bagian kanan. Baik, didapatkan pada perfusi costovertebra bagian dekstra didapatkan nyeri. Baik, Bapak bisa berbaring kembali. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan suprapubis, yaitu bagian antara umbilikus dan simfisis pubis. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu, apakah terdapat massa cembung di area antara umbilikus sampai ke simfisis pubis. Nah, apabila terdapat massa cembung, maka kita bisa curiga bahwa terjadi distensi pada vesika urinaria. Lalu kita pastikan dengan palpasi. Kita palpasi dari simfisis pubis sampai ke umbilikus. Apabila teraba massa, maka berarti terjadi distensi pada vesika urinaria. Seperti itu. Baik. Baik, tadi kita sudah melakukan
pemeriksaan abdomen yang meliputi pemeriksaan ginjal, kemudian costovertebra dan suprapubik. Kemudian sekarang kita beralih ke pemeriksaan genitalia maskulina. Nah, untuk pemeriksaan ini kita menggunakan handscoon. Ya, sebelum menggunakan handscoon tentunya kita sudah mencuci tangan, lalu kita inform konsen kepada pasien untuk melepas bagian dari celananya. Baik, yang kita periksa pertama kali yaitu penis. Ini sudah ada manekinnya di sini. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi panjangnya, ukuran panjangnya normalnya pada posisi erect, penis pada kurang lebih 10-15 cm. Kemudian kita inspeksi juga pada pasien ini atau pada orang yang kita periksa, apakah penisnya sudah disirkum atau belum disirkum. Apabila sudah disirkum, kita inspeksi glans penisnya, apakah ada tanda-tanda peradangan atau mungkin ada herpes di situ atau normal-normal saja. Kemudian kita lihat pada sulcus coronariusnya, apakah terdapat infeksi, tumor atau jejas. Lalu kita lihat pada meatus uretranya, apakah terjadi iritasi atau verruca atau mungkin keluar cairan patologis seperti pus atau darah dan lain sebagainya. Lalu letak dari uretranya apakah normal, apakah dia hipospadi atau epispadi. Lalu apabila belum disirkum, kita inspeksi juga apakah ada hipospadi, fimosis, parafimosis atau normal-normal saja. Lalu kita palpasi dari misi ya Bapak, dari preputiumnya. Apabila belum disirkum maka ada preputium, lalu berlanjut ke gland penis, lalu sampai ke batang penis. Kita nilai apakah ada massa patologis yang teraba, yang tidak normal. Lalu penis sudah, lalu berikutnya yang akan kita periksa yaitu skrotum dan testis. Ya, untuk skrotum dan testis ini yang kita nilai, yang kita periksa yaitu ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan hernia skrotal dan pemeriksaan hidrosel. Nah, untuk pemeriksaan hernia skrotal, kita inspeksi juga pada bagian skrotum, apakah terdapat benjolan pada lebat paha, kemudian warna kulitnya dengan daerah sekitarnya apakah berbeda atau kemerahan, apakah ada strangulata di situ, lalu bentuknya bagaimana. Kalau misalnya ada hernia di situ, maka bentuknya seperti sosis, yaitu ada seperti invaginasi atau intussuscepsi. Nah, kemudian kita palpasi pada skrotumnya, kita rasakan apakah teraba massa selain daripada testis itu sendiri. Nah, kemudian kita nilai konsistensinya, lunak atau kenyal. Lalu kita nilai juga apakah dua testis Drexel et sinistra ini terpisah atau tidak. Nah, lalu normalnya pol atas itu tidak teraba. Apabila teraba maka berarti ada massa patologis. Kemudian diauskultasi juga, normalnya terdapat bising usus, lalu diafanaskopinya juga negatif. Nah, lalu kemudian kita ke pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan hidrosel. Kita inspeksi juga apakah terdapat benjolan di skrotum. Kemudian apakah ada warna mengkilat, lalu apakah bentuknya seperti buah pir. Nah, untuk kita palpasi juga apakah teraba massa di skrotum. Lalu kita nilai konsistensinya, apakah teraba massa kistik, kemudian apakah teraba terpisah dengan testis, kemudian pol atasnya normalnya teraba kalau yang ini. Lalu untuk auskultasi tidak terdengar bising usus normalnya, lalu diafanaskopinya positif seperti itu. Baik Bapak, demikian tadi pemeriksaan bagian perut Bapak dan bagian genital yang sudah saya lakukan. Dari pemeriksaan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, terima kasih Bapak atas semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, demikian video skill pemeriksaan abdomen dan genitalia maskulina yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan, mohon saran dan bimbingannya agar saya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.